Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah struktur dan sifat kayu. Sekarang kita akan membahas hubungan kayu dan air. Sebelum masuk materi, saya akan bacakan CPMK dan sub CPMK-nya. Jadi yang pertama, mahasiswa mampu memahami tentang struktur dan sifat dasar kayu, termasuk produksi sel kayu di dalam pohon, sifat alamiah kayu, serta sifat-sifat kayu yang berhubungan dengan penggunaan kayu baik sebagai bahan struktural maupun non-struktural. Selanjutnya, mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara kayu dengan air. Selanjutnya, mahasiswa dapat melakukan pengukuran dan perhitungan kadar air kayu. Dan yang terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan pengaruh air terhadap sifat fisik kayu. Baik, untuk kadar air dalam kayu, jadi kadar air dalam kayu ini, kalau kita berbicara kadar air, otomatis nilai kandungan air yang ada di dalam kayu tersebut. Jadi kandungan kadar air dalam kayu ini terdiri dari yang pertama, air bebas, yaitu air yang terdapat dalam rongga-rongga sel yang paling mudah dan terlebih dahulu keluar. Air bebas ini dapat mempengaruhi sifat dan pembentukan sifat dan bentuk kayu kecuali berat kayu. Selanjutnya terkait dengan air adalah yang berada dalam dinding-dinding sel kayu sangat sulit untuk dilepas. Terkait inilah yang mempengaruhi sifat kayu, misalnya penyusutan. Bila air bebas telah keluar dengan kondisi air dinding sel jenuh air, maka dapat dikatakan bahwa kayu telah mencapai kadar air titik jenuh serat. Yang perlu kalian ketahui adalah tingkatan titik jenuh serat air untuk memenuhi jenis kayu tidak sama. Hal ini dikarenakan adanya variasi susunan kimiawi pada kayu. Nah, untuk titik jenuh serat kayu ini pada umumnya berkisar antara kadar air 25-30%. Jadi seperti ini. Pada saat kita melakukan pengeringan tentang kayu, pada saat kita melakukan penyusutan air di dalam kayu, itu airnya tidak akan hilang 100%. Batas titik jenuhnya yaitu 25-30%. Nah, ini untuk pengukuran kadar air kayu. Jadi berbagai macam metode, paling tidak ada 15 macam yang digunakan untuk metode untuk pengukuran kadar air kayu. Dapat digunakan untuk mengukur kandungan air dalam suatu kayu. Nah, beberapa di antaranya yang paling sering dipakai akan dijelaskan pada kuliah yang saat ini. Salah satu metode yang paling sederhana yaitu metode gravimetik, yaitu dengan cara menimbang berat kayu dengan prosedur yang sangat standar, yaitu biasanya memotong kayu menjadi sampel yang kecil. Ini ukurannya sih sebenarnya terserah ya, beberapa yang kita tetapkan. Kemudian setelah itu kita melakukan pengeringan. Nah, setelah melakukan pengeringan nanti kita bisa ukur lagi sebenarnya seberapa kadar air dari kayu. Nah, untuk kita mencari kadar air, kita harus benar-benar mewakili sebaran dari kadar air kayu tersebut. Hal ini disebabkan karena pada umumnya bagian ujung yang mengering ini akan lebih cepat dibandingkan dengan yang di tengah. Jadi seperti ini konsepnya. Pada saat kita melakukan pengukuran kadar air kayu, kita bisa menggunakan, misalnya kita bisa menggunakan oven. Nah, pada saat kita menggunakan oven, ini bisa kita timbang terus continue per 24 jam. Jika beratnya terus masih turun, kita timbang terus besoknya, kemudian besoknya lagi kita timbang hingga berat badannya benar-benar konstan dalam artian
si berat kayu ini tidak akan menyusut lagi. Jika kita sudah anggap konstan, maka kita bisa melakukan pengukuran kadar air, atau jika kita mengukur, tetapi ini tidak berlaku untuk pengukuran berat kadar air kering tanur ya, karena ini walaupun rumusnya sama, tetapi dia metode dan prosedurnya berbeda dengan ketika kita melakukan pengukuran kadar air menggunakan open seperti itu. Nah, ini dapat dilihat untuk perhitungan kadar air kayu. Jadi untuk menghitung kadar air kayu ini, jadi kadar air ini bisa kadar air kering tanur atau bisa kadar air kering open. Jadi bisa kita kasih keterangan. Jadi misalnya sini saya jelaskan ya. Saya akan jelaskan yang pertama. Jika kita ingin mengukur kadar air dengan kadar kering open. Jadi berat basah. Jadi berat basah dikurang berat kering dibagi dengan berat kering tanur dikali 100%. Makanya kalau kadar air itu persentase. Jadi berat basah itu berat awal sebelum kita melakukan pengopenan, kemudian besok kita lakukan pengopenan, dan hari ketiga ketika kita melakukan pengopenan dia masih turun, berarti ketika kita timbang masih turun, berarti masih tetap kita open sampai beratnya dianggap konstan. Konstan dalam artian kita mengukur hari ini, kita ukur beratnya menyampai pada angka tertentu, dan keesokan pada saat kita mengukur dengan timbangan beratnya juga sama dengan yang kita ukur kemarinnya, maka itu yang disebutkan konstan dibagi dengan berat kering dari kayu ini dikali dengan 100%. Nah, untuk pengopenan ini yang kita lakukan untuk pengukuran kadar air dengan cara metode open. Tapi kalau kita dengan cara berat kering tanur, karena berat kering tanur ini berat kering pada saat kita melakukan pengeringan, ini bisa saja waktunya jauh lebih lama dibandingkan dengan kita melakukan pengukuran dengan yang kita lakukan dengan menggunakan pengopenan. Hanya saja metodenya hampir sama seperti itu. Jadi kita hitung setiap hari, jika masih terus menyusut, makanya itu belum kita anggap sebagai konstan seperti itu. Selanjutnya yang disebut dengan titik jenuh serat. Jadi titik jenuh serat adalah kondisi di mana air dalam rongga sel telah kosong, tetapi air dalam dinding sel masih jenuh. Nah, titik jenuh ini berkisar 30%, namun beberapa jenis kayu mungkin nilainya lebih rendah sesuai dengan definisinya. Kondisi ini sebenarnya lebih terkait pada konteks sel daripada konteks papan. Artinya sangat memungkinkan bahwa dengan rata-rata titik jenuh serta besar 30%, namun sebaran kadar air pada kayu tersebut sebesar 5% pada permukaan dan 45% pada permukaan dalam. Jadi bisa saja permukaan luar dari kayu itu dia lebih rendah dibandingkan dengan permukaan dalam. Kenapa? Karena kalau permukaan luar itu lebih gampang untuk terkena panas pada saat kita pengopenan atau terkena sinar matahari pada saat kita mengeringkan untuk mendapatkan kering tanur seperti itu. Nah, titik seimbang kayu ini kelemahan kayu dibandingkan dengan substansi seperti logam dan beton. Ini adalah sifat higrokopis yang dimiliki oleh kayu. Nah, sifat ini sangat mempengaruhi substabilitas dimensi kayu yang apabila tidak diatasi dengan baik akan menimbulkan masalah dalam proses pengelolaan dan pemakaian. Nah, apa itu higroskopis? Yaitu higroskopis kayu berhubungan dengan suhu dan kelembapan relatif atau udara yang ada di sekitarnya. Nah, pada ruangan yang kelembapan tinggi, kayu akan mudah menyerap uap air yang ada, dan sebaiknya pada ruang yang RH rendah, kayu dapat
melepaskan uap air ke udara. Proses ini terus berlangsung sampai tercapainya keseimbangan di antara kadar air kayu dengan RH lingkungan dan besarnya kadar kayu pada kondisi titik jenuh serat ini sangat tergantung pada berat jenis kayu. Jadi titik jenuh serat ini ada kaitannya dengan jenis kayu yang mana yang telah kita sampaikan materi pada minggu lalu. Ini di sini kita akan melihat sifat higroskopis kayu. Sifat higroskopis kayu yaitu yang pertama, mampu melepas dan meningkatkan kadar air kayu dari udara sesuai dengan suhu dan kelembapan udara yang ada di sekitarnya. Karena kita tahu bahwa sebenarnya kayu ini dapat mengikat, tetapi juga dia dapat melepaskan air. Yang kedua, bila udara basah atau kelembapan tinggi, maka kadar air kayu dia akan meningkat. Jadi, kalian pernah tidak membayangkan, kalian ada pintu atau jendela di rumah kalian, itu kalau pada musim panas, itu dia biasanya bisa ditutup. Tetapi pada musim hujan, itu dia tidak bisa ditutup. Nah, hal-hal contoh seperti ini berkaitan dengan sifat higroskopis kayu. Jadi, bila udara basah, dia dapat kadar airnya dapat meningkat. Selanjutnya, yang ketiga, bila udara kering, maka kadar air kayu akan berkurang. Nah, pada musim, saya ambil contoh yang tadi lagi, pintu atau jendela di rumah. Kemudian pada saat dia terjadinya musim kemarau atau musim kering, dia benar-benar bisa kelihatan, dia sangat-sangat bisa menyusut. Jadi ini adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini ada bagian dari sifat higroskopis kayu. Nah, kayu merupakan bahan yang bersifat higroskopis, yaitu dapat menyerap dan melepaskan kadar air. Jadi dia sebenarnya kayu itu jika kelembapan yang tinggi, dia dapat menyerap, namun jika kelembapan yang kecil, dia dapat melepaskan. Nah, ini sebagai akibat perubahan kelembapan dari suhu dan udara sekitarnya. Kayu dapat diserang. Nah, dan perlu kita ketahui bahwa kayu ini juga dapat terserang hama dan penyakit dan dapat terbakar apabila keadaan terutama pada daerah yang tempatnya kering. Jadi, kayu pada daerah yang kering dia akan sangat mudah sekali untuk terbakar. Tetapi kayu juga akan gampang untuk terkena hama dan penyakit karena di dalam kayu itu masih ada, di dalam kayu yang memiliki kadar air yang tinggi itu masih ada makanan-makanan yang diperlukan oleh penyakit hama dan penyakit yang menghinggapi tanaman kayu. Pengaruh air terhadap sifat fisik kayu. Jadi kadar air kayu memberikan pengaruh yang sangat besar dalam pemakaian kayu. Penggunaan kayu di dalam konstruksi bisa juga berbagai bentuk dengan kondisi seperti penggunaan kayu yang dipengaruhi oleh cuaca dan kelembapan lingkungan. Jadi dalam perencanaan perlu diketahui bahwa kekuatan yang dimiliki oleh kayu dalam berbagai kondisi kadar air dan perkiraan besar mengurangi kekuatan yang terjadi. Maka sebenarnya perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui perilaku kayu terhadap pengaruh kadar air. Sedangkan kadar air dan berat jenis ini dipengaruhi oleh sifat mekanis dari kayu. Di sini kita bisa melihat ada 12 sifat fisik kayu. Yang pertama itu dia sifat berat dan berat jenis. Jadi berat dan berat jenis ini kaitannya tadi dengan berat jenis dan
dan kadar air kayu. Kemudian keawetan yang mana kita ketahui jika keawetan kayu ini kan memiliki kelas keawetan dari kelas keawetan 1 hingga kelas keawetan 5. Nah, kemudian untuk warna dari kayu ini sangat beragam, mulai dari warna yang terang hingga warna yang gelap. Selanjutnya untuk tekstur dari kayu ini juga beragam, ada yang halus, kasar, dan sebagainya. Nah, selanjutnya arah serat, ini juga seratnya ada yang seratnya terlihat, ada yang seratnya tidak terlihat, ada yang seratnya halus. Kemudian untuk sifat fisik kesan raba, jadi untuk kesan raba, ada yang kesan raba pada saat kita mentelaah sifat fisik kayu, ada yang mungkin halus, kasar, seperti itu. Nah, kemudian jika kita lihat dari bau dan rasa, setiap kayu, masing-masing kayu itu memiliki bau atau aroma dan rasa yang berbeda-beda. Karena zat ekstraktif yang ada pada kayu itu sangat mempengaruhi aroma dan rasa pada kayu. Jadi setiap kayu itu berbeda-beda. Tetapi bau dan aroma pada kayu ini bisa saja menjadi kekhasan pada kayu. Selanjutnya, kayu juga memiliki nilai dekoratif. Bahkan sekarang, kalau dulu kita bisa melihat nilai dekoratifnya itu pada saat kita membelah kayu hasil dari lingkaran-lingkaran kayu. Tetapi sekarang bahkan kayu-kayu cacat pun yang terkena hama dan penyakit itu memiliki nilai dekoratif yang tinggi, yang mana sekarang kayu-kayu tersebut bisa digunakan untuk sebagai tampilan atau digunakan sebagai kayu-kayu yang digunakan, bahkan banyak dijual di pasaran. Selanjutnya sifat higroskopis. Selanjutnya kayu terhadap suara. Jadi sebenarnya kayu ini dia bisa menghasilkan suara-suara tertentu. Makanya untuk alat-alat musik tertentu dia ada yang menggunakan sebagian, ada yang menggunakan kayu. Misalnya gitar, biola. Kenapa alat-alat musik tertentu menggunakan kayu? Karena alat-alat musik tertentu dia bisa dengan bantuan, misalnya gitar dengan bantuan senar ya, dia bisa mengeluarkan suara, atau gendang ya dengan bantuan lain dari kulit hewan atau apa, dia mampu mengeluarkan suara yang khas. Selanjutnya, kayu juga bisa memiliki daya hantar panas. Jadi, kayu ini sangat memiliki daya hantar panas, dan kayu juga memiliki daya hantar listrik. Makanya banyak sekali kayu yang digunakan itu sebagai pengganti dari tiang listrik. Karena sebenarnya kayu memiliki daya hantar listrik, seperti itu. Selanjutnya kembang susut kayu. Jadi kembang susut kayu ya ini mempunyai arah tertentu karena adanya perbedaan struktur pori-pori kayu dan trakaida kayu pada daun jarum. Dan umumnya ini pada penampang tangensial, radial, dan longitudinal. Jadi kembang susut kayu ini bisa kita lihat pada 3 penampang, dan 3 penampang ini pernah kita bahas pada sifat mikroskopis kayu. Baik, selanjutnya ternyata sudah. Ini sebagian referensi yang saya gunakan. Baik, sebelum saya melakukan penutup, saya akan bahas sedikit lebih lanjut tentang kembang susut kayu. Jadi, kembang susut kayu ini pada penampang tangensial merupakan arah penyusutan searah dengan arah lingkaran tahun. Kemudian pada penampang radial yaitu arah penyusutan searah dengan jari-jari kayu atau pemotong tegak gerak lurus lingkar tahun. Dan pada penampang longitudinal merupakan arah penyusutan searah dengan panjang kayu dan serat kayu. Seperti itu untuk kembang susut kayu. Baik, ini bagian referensi yang saya gunakan untuk materi ini. Silahkan kalau kalian mencari, membuka, mau membaca. Nah, untuk materi hubungan kayu dan kadar air minggu ini saya cukupkan sekian. Kita berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.